Haleluya, selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Kita ada di acara Pancaran Air Sorgawi, acara yang benar-benar pas bagi kita semuanya. Tema firman Tuhan hari ini adalah, mengapa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga? Saudara, tema tersebut seringkali menjadi perbincangan banyak orang, menjadi pertanyaan dari banyak orang juga. Apakah benar orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan sorga? Kalau seandainya benar, apa alasannya? Kalau seandainya benar, lalu apakah orang Kristen tidak boleh untuk menjadi orang kaya? Dan kemudian dapat dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi, pokok persoalannya adalah harus bisa dijawab terlebih dahulu, apakah betul orang kaya itu benar-benar sukar masuk ke dalam kerajaan sorga? Kalau memang iya, apa alasannya? Dengan kita bisa memahami hal-hal tersebut, maka kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita mau mencoba melihat ke dalam kebenaran firman, apa alasannya orang kaya dikatakan sukar masuk ke dalam kerajaan sorga? Kita akan memulai dengan melihat terlebih dahulu ayat pokok kita yang ada di dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Dengan kita mendasarkan kepada ayat pokok tersebut, maka kita memperoleh ketegasan, keseriusan dari Tuhan Yesus. Dan dia berkata sesungguhnya. Berarti nggak main-main, saudara. Sesungguhnya ini menunjukkan keseriusan bahwa sukar sekali, sangat sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti apa yang sudah kita perbincangkan tadi di awal, benar. Yesus sendiri yang menegaskan, memang orang kaya itu sukar sekali masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu kemudian kita sambung dengan pertanyaan selanjutnya. Apa alasannya? Mengapa Yesus berkata seperti itu? Mari kita akan melihat sedikitnya ada 3 alasan yang bersumber dari kebenaran firman bahwa orang kaya sukar sekali masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang pertama, sebagian besar orang kaya mendasarkan hatinya kepada cinta materi, cinta uang, cinta harta, cinta kekayaan. Dan Rasul Paulus juga berkata bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara, orang-orang yang mendasarkan hatinya kepada cinta uang, dia akan melakukan segala macam cara untuk memperoleh uang, untuk memperoleh kekayaan. Dia bisa melakukan cara-cara yang tidak berkenan. Dia bisa berbuat kriminal. Dia bisa berbuat hal-hal yang melukai hati Tuhan, yang mempermalukan nama Tuhan. Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa demi untuk mendapatkan uang. Jadi alasan pertama, mengapa orang kaya itu sukar sekali masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena hatinya sudah melekat kepada harta. Hatinya sudah melekat kepada uang. Bahkan sebagian orang ada yang berkata, sorga yang sesungguhnya itu adalah sorga dunia. Kekayaan dan kenikmatan dunia yang real. Sedangkan sorga akhirat itu masih abstrak. Sorga akhirat itu masih ada di dalam imajinasi. Ya kalau ada, kalau ternyata tidak. Sehingga ada banyak orang yang lebih terobsesi dengan yang real, yang bisa dilihat oleh panca indera. Tetapi saudara, justru itu semua akan membuat orang-orang tersebut menjadi hancur. Karena sorga akhirat tidak bisa atau belum bisa dilihat oleh mata jasmani, tetapi sudah bisa dilihat oleh mata rohani, yaitu iman. Alasan yang kedua, mengapa orang kaya sukar sekali masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena orang-orang kaya
berpotensi menduakan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin seorang manusia itu bisa mengabdi kepada dua tuan. Jangan sampai kita mengabdi kepada Tuhan, tapi juga mengabdi kepada mamon, mengabdi kepada uang, mengabdi kepada kekayaan. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan adalah pribadi yang cemburu. Kita tidak boleh menduakan Dia, mengalihkan perhatian kepada pihak lain. Di masa Perjanjian Lama, Tuhan marah ketika orang-orang Israel menduakan Dia dengan menyembah Baal, menyembah ilah-ilah lain, menyembah patung. Dan bisa jadi Baal, ilah-ilah lain di masa kini adalah harta kekayaan, di mana orang-orang kaya sebagian besar, mungkin tidak semua, ada yang kemudian menduakan hati, bahkan lebih cenderung menyukai, terpikat, tertarik kepada harta kekayaan. Jadi alasan yang kedua, kenapa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga, karena dia berpotensi menduakan Tuhan, menjadikan kekayaan sebagai ilah lain, dan itu melanggar hukum Taurat yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Saat-saat ini kita tidak menyembah patung, tidak menyembah Baal, tidak menyembah ilah-ilah lain, tetapi harta kekayaan, mamon, berpotensi untuk menjadi ilah yang kemudian disembah oleh sebagian orang-orang kaya. Alasan yang ketiga yang terakhir, mengapa orang kaya dikatakan sukar sekali masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena orang-orang kaya cenderung rakus, tamak, selalu kurang dan selalu kurang, ingin memperoleh harta kekayaan sebanyak mungkin. Dan saudara bisa lihat, orang-orang yang tertangkap, lalu kemudian dikatakan sebagai tersangka, bahkan terdakwa pelaku korupsi, sebagian besar adalah orang-orang kaya. Bahkan mungkin bisa dikatakan semuanya itu adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang punya jabatan, sudah memiliki kekayaan, tetapi masih merasa kurang dan kurang. Yang melakukan suap dan lain sebagainya, sebagian besar adalah orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang sudah melimpah harta benda, tetapi rakus, tamat, masih merasa kurang dan kurang. Lalu orang-orang kaya sebagian besar cenderung egois, tidak mempedulikan orang lain, yang penting dirinya, yang penting keturunannya, yang penting kelompoknya. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang harus mendapatkan belas kasihan, terabaikan oleh orang-orang kaya yang rakus, yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki belas kasihan. Orang-orang kaya cenderung sombong, orang-orang kaya cenderung tinggi hati. Mereka meremehkan, merendahkan orang-orang lain. Mereka berpikir bahwa dengan hartanya dia bisa mengatur apapun juga, dia bisa membeli apapun juga, seakan-akan dengan harta yang banyak dia sudah menjadi Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang kaya berpotensi memiliki karakter-karakter buruk yang sudah saya sampaikan. Dan itu menjadi alasan yang ketiga. Dan saudara bisa perhatikan dialog Tuhan Yesus dengan orang muda. Dia sudah melakukan semua aturan-aturan Taurat, tetapi dia tidak mau menjual harta milik dan dibagikan kepada orang-orang miskin, karena memang dia tidak punya belas kasihan kepada orang-orang miskin. Dia merasa bahwa itu adalah prestasinya, bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya, dan itu hanya untuk dirinya, sementara orang lain tidak perlu dibantu. Belas kasihannya sama sekali tidak ada di dalam dirinya. Padahal sesungguhnya semuanya itu Tuhan karuniakan, Tuhan percayakan untuk kemudian kita gunakan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pertanyaan yang terakhir, kalau begitu, bolehkah orang Kristen menjadi kaya? Saya katakan boleh, bahkan wajib, bahkan harus. Yang penting, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang kaya, jangan memiliki 3 kriteria di atas tadi. Jangan sampai orang-orang Kristen yang kaya menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh kekayaan. Dapatlah kekayaan itu dengan kerja keras. Dapatkan kekayaan itu
dengan strategi-strategi usaha, strategi-strategi pekerjaan yang bagus, dengan otak yang smart, kreativitas tinggi, dan bergantung penuh kepada Tuhan. Tetap ada di dalam rel kebenaran firman, sehingga kekayaan yang kita peroleh, seberapapun yang kita peroleh, itu semuanya tidak melukai hati Tuhan. Kita peroleh dengan cara yang halal, kita peroleh dengan cara yang sesuai dengan kebenaran firman. Dan jangan juga lalu kemudian kita menjadikan kekayaan itu sebagai ilah. Kita mendewakan, kita mentuhankan, dan kemudian kita melupakan Tuhan yang sesungguhnya yang seharusnya kita sembah. Dan jangan sampai ketika kita diberkati, orang-orang Kristen yang kaya menjadi tamak, menjadi rakus, egois, tidak punya belas kasihan, bahkan kemudian sombong. Ketika kita menjadi orang kaya, lalu kemudian kita memiliki karakter-karakter buruk, maka kita berpotensi untuk masuk kepada kelompok orang-orang kaya yang sangat sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara boleh perhatikan tokoh-tokoh Alkitab. Ada Abraham yang sangat kaya, ada Ayub yang sangat kaya, Salomo, Daud, mereka semua adalah orang-orang kaya. Berarti anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, boleh, wajib, harus untuk menjadi kaya. Tetapi jangan sampai memiliki 3 kriteria yang di atas. Kita boleh perhatikan juga dalam perjalanan pelayanan para rasul, khususnya di gereja mula-mula. Di situ ada Filemon yang orang kaya, ada Lydia yang orang kaya. Mereka mendukung pelayanan Rasul Paulus. Ada beberapa pejabat juga yang mendukung pelayanan rasul-rasul di Yerusalem. Di situ ada Theophilus, ada Cornelius, dan ada juga orang-orang kaya yang lainnya. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen boleh, wajib untuk menjadi kaya. Asalkan jangan memiliki 3 kriteria di atas, sehingga kita termasuk kelompok orang-orang kaya yang mudah masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.